Kamu siapa? Yoyo, namaku Munah yo. Aku tersesat. Maukah Tuan menolongku Yoyo? Cantik juga perempuan ini. Rezeki memang sering datang tidak diduga. Baru saja aku mendapatkan Managini. Sekarang sudah datang perempuan lain yang tidak kalah cantiknya. Apa tidak ada cara lain lagi, Padmini? Benar. Jika ada cara lain, kita harus mencari cara itu. Iya, Padmini. Aku tidak mau jasad Rati dibakar. Iya, karena kita masih punya kesempatan membuatnya hidup kembali. Apa yang kalian inginkan adalah keinginanku juga. Aku tidak mungkin menginginkan putriku hidup dalam tubuh kupu-kupu. Kalau begitu, kamu harus bicara kembali dengan Rati. Nari Rati terlalu keras untuk diajak bicara. Tapi Dewata Agung sudah menyelamatkan jasad Rati. Itu berarti dia masih mengizinkan Rati untuk kembali ke dalam tubuhnya. Hanya kamu yang bisa membujuknya, Tuan Putri. Apalagi kalian sama-sama wanita. Bicara dari hati ke hati. Maaf. Apalagi kamu hidup dalam bentuk burung. Iya, aku pun masih menginginkan kembali ke tubuh manusiaku. Tubuh Rati tidak boleh dibakar. Apapun caranya, dia harus kembali ke tubuhnya. Terima kasih, Padmini. Kamu sudah mengizinkan aku kembali untuk memeluk sahabatku sendiri. Semoga Tuan Putri bisa melunakkan hati putrinya. Apakah Padmini sudah datang untuk memberikan keputusan? Belum, Mesin. Belum ada kabar apapun dari Padmini. Huisya, Mesin, Padmini, bagaimana? Apa keputusan Rati? Putriku Nari Rati tetap pada keputusannya. Dia ingin kita segera membakar jasadnya. Ini semua keputusan yang tidak masuk akal. Apa kamu tidak berhasil meyakinkan Rati untuk membatalkan semua ini? Jika kita membakar jasadnya, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk membuatnya dia hidup. Aku sudah berusaha meyakinkannya, tapi putriku tetap bersikeras pada keputusannya. Baiklah, jika itu keputusannya, akan kuhormati. Tapi untuk menyemayamkan jasad Rati, harus dari keluarga pihak laki-laki untuk membakarnya. Biakta, hanya Biakta yang bisa melakukannya. Kenapa harus Biakta? Karena hanya Biakta, laki-laki satu-satunya yang tersisa di keluarga kami. Aku mohon, Mesin, untuk sementara ini, tolong reda masalah pribadimu. Kita harus memikirkan Rati. Baiklah, kita akan memanggil Biakta untuk menyemayamkan jasad Nari Rati. Terima kasih, Mesin. Aku datang ke sini ingin minta bantuanmu. Apa yang perlu kubantu untuk kalian? Kami ingin kamu membantu kami untuk menyemayamkan jasad Rati. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Kenapa jasad Nari Rati disemayamkan? Putriku sendiri yang membuat keputusan itu, Biakta. Dan aku bisa menghormatinya. Tapi kalian ingat, Nari Rati masih punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam jasad itu. Kenapa harus disemayamkan? Putriku sudah mempertimbangkannya sendiri. Kelak nanti, kamu bisa menanyakan sendiri kenapa sampai melakukan semua ini. Tolong bantulah kami. Karena hanya kamu satu-satunya harapan kami untuk membantu kami menyemayamkan jasad Rati. Baiklah. Aku akan membantu kalian. Terima kasih, Biakta. Aku tidak ingin bertemu dengan Biakta. Ada apa, Mesin? Kenapa kamu tidak mau bertemu dengan Biakta? Wisya, kamu tidak tahu bagaimana keadaan hati aku. Apa jangan-jangan kamu ada hati dengan Biakta? Katakanlah pada aku, Mesin. Siapa tahu aku bisa meringankan beban hatimu. Wisya, mendengar kata Biakta saja, itu sudah menjadi beban untukku. Apalagi aku harus bertemu dengannya. Mesin, kalau aku boleh memberi saran, temui saja Biakta. Kalau kau lari dari Biakta, kau malah tidak akan pernah bisa lepas dari Biakta. Tidak. Aku tidak ingin bertemu dengan Biakta. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Biakta adalah masa laluku.
Kalau memang Biakta masa lalu, seharusnya kamu tidak masalah bertemu dengan Biakta. Wisya, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan sama kamu. Messi, hanya ada dua alasan kenapa kamu tidak mau bertemu dengan Biakta. Kamu sangat membencinya. Atau kamu sangat mencintai Biakta. Aku harus jujur sama kamu. Kalau aku mencintai Biakta. Kenapa aku harus menghadapi situasi seperti ini? Gusti Dewa Jagat Batara, tolonglah aku. Hilangkan bayang-bayang Biakta yang ada di pikiran aku. Messi, maafkan aku jika aku lancang ikut campur dalam masalah pribadimu dengan Biakta. Aku hanya ingin berbagi kisah denganmu. Mungkin kisah cintaku bisa menjadi pelajaran untukmu dalam menentukan jalan hidupmu. Baiklah, Wisya. Aku akan senang mendengarnya. Aku pernah mencintai seorang laki-laki. Bahkan sampai sekarang, orang itu masih ada dalam hatiku, Messi. Aku tidak bisa menghapuskan namanya dalam hatiku. Tapi dia sebaliknya. Dia tidak pernah menganggapku ada. Bahkan bagi dia, aku ini bukan orang istimewa. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Itu benar, Messi. Sementara kamu dengan Biakta, kalian berdua saling mencintai. Dan jika kalian bersatu, kalian pasti akan bahagia. Jarang sekali ada dua insan yang sudah berpisah dan sekarang dipertemukan kembali. Mungkin ini semua takdirmu untuk Biakta dan kamu. Kali ini, aku tidak akan melepaskan Messi. Iya, aku sangat merindukannya. Sekarang, lebih baik kamu temui Biakta sebelum kamu menyesal karena kehilangan cinta sejatimu, Messi. Tidak. Aku belum siap bertemu dengan Biakta. Kalau aku bertemu dengan Biakta, masalah akan tambah sulit. Sudah berjanji, kalau aku akan mempersatukan Biakta dengan Mandakini.
Rati, pikirkanlah sekali lagi. Kamu jangan hanya menggunakan hatimu, tapi juga gunakan pikiranmu. Iya, Wisya. Aku sudah cukup lama memikirkan hal ini. Dan keputusanku tetap pada ucapan pertamaku. Tidak, Rati. Kamu akan menyesal. Aku masih ingin melihat senyumanmu, tangisanmu. Dan kamu sudah aku anggap sebagai saudara perempuanku. Aku tidak bisa melihatmu tanpa tubuh itu, Rati. Dengan tubuh kupu-kupu ini pun, kau masih bisa melihat kebahagiaanku, kesedihanku, dan aku tetap sahabat dan saudaramu. Rati sudah sangat yakin dengan keputusannya, Wisya. Baiklah, Rati. Jika itu yang kamu inginkan. Meskipun aku tidak menyetujui keinginanmu itu, tapi sebagai seorang sahabat, aku akan selalu ada di sisimu. Terima kasih, saudaraku. Biakta, kami sudah siap. Rati, sebelum aku melakukan pembakaran jasadmu, aku ingin bicara denganmu terlebih dahulu. Ikut aku. Ada apa, Paman? Aku ingin bertanya tentang keputusanmu itu. Apa kamu sudah siap menjalankan semua itu? Iya, Paman. Aku sudah sangat yakin. Kamu harus pikirkan satu hal. Kalau jasadmu dibakar, maka kamu tidak akan bisa memiliki lagi selamanya. Aku tahu itu. Baiklah, kamu pikirkan saja baik-baik. Aku sudah membicarakan hal ini dengan Biung. Apa Padmini menerima keputusanmu? Ya, Biung mengerti aku. Bagaimana dengan Kamandanu? Kamandanu. Aku yakin Kamandanu masih hidup seperti kita. Paman, jika aku masih bisa bertemu dengan Kamandanu, jika memang dia belum meninggal dalam bencana itu, aku yakin dia akan mengerti dengan keputusanku ini. Sama seperti Romo yang bisa menerima keadaan Biung. Tapi Kamandanu dan Padmini itu berbeda. Kalau Padmini, dia tidak punya pilihan lain. Tapi bagaimana dengan Kamandanu? Kamu harus memikirkan itu baik-baik. Aku sudah menentukan pilihanku, Paman. Aku ingin tubuh manusiaku dibakar. Baiklah, aku akan membantumu. Bagaimana? Dengar, Wisya. Kita harus mempersiapkan untuk pembakaran Narirati. Rati, Maafkan aku, Wisya. Ayo, Wisya. Baiklah. Aku akan memanggil Pandita dulu. Kalian bukalah perbannya. baiklah Biakta.
Selamat tinggal wajah cantikku. Selamat jalan anakku. Aku akan selalu merindukan wajah cantikmu. Selamat jalan, Rati. Apa yang terjadi? Awas, berlindung semua. Jagat Dewa Batara, apa yang telah terjadi? Oh, Jagat Dewa Batara. Di mana jasad putriku? Apa yang terjadi, Paman Byakta? Kenapa jasadku menghilang? Angin itu digunakan untuk mengelabui kita semua dan mengambil jasad Rati. Kita harus mencari jasad itu. Benar, Byakta. Kita harus berpencar dan mencarinya sampai ketemu. Kau benar-benar cantik. Sangat mempesona. Musik! Nikmatilah malam ini, malam yang penuh sensasi. Mari bersama-sama menyanyi. Hai, lei 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 lei, lei 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 lei, lei 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 lei, lei 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 lei. Lihat goyangan pinggulku, goyanganku mengajakmu. Nikmatilah malam ini, malam yang penuh sensasi. Mari bersama-sama menari. Hai, lei 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 lei, 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 lei lei lei
Ampun Tuan, ada yang aku ingin sampaikan. Apa itu? Kodok siap untuk beraksi. Bagus. Suruh dia laksanakan tugasnya dengan baik. Baik Tuan. Mau kemana kau cari? Yoyo. Aku harus ke belakang, Yoyo. Tidak bisa. Kamu tidak boleh meninggalkan gua ini. Yoyo, tapi ini darurat, Yoyo. Aku harus ke belakang karena aku kebelet pipis. Baiklah.
Tapi kau harus kembali ke sini. Iya, iya, Tata. Aca, ini. Ayo, kita habiskan minuman ini. Tambah lagi. Iya. Hari ini kita bersenang-senang. Selagi perempuan itu menjadi mata-mata raja kegelapan. Benar sekali. Dia bekerja, kita bersenang-senang di sini. Ya. Mereka ingin menyerang ya. Iya. Siapa yang kau maksud? Bawa lagi muter-muter. Tidak mengerti. Aca, ini. Siapa yang mau menyerang? Maksud kamu Yoyo? Siapa Yoyo itu? Yoyo itu aku. Yang ingin menyerang adalah kodok suruhan Raja Kegelapan, Yoyo. Raja kegelapan. Kodok. Kalau begitu, mari kita bersiap-siap untuk menyerangnya. Mari kita bersiap-siap. Ayo. Aca ini. Bagaimana kalian ingin menyerang kalau kalian masih mabuk-mabuk seperti ini, Yoyo? Aca, ini. Kepalaku sakit sekali. Pusing. Aku tidak kuat berdiri. Kodok jelek itu pasti akan bisa mengalahkan kalian. Sekarang bangun. Sekarang kalian pergi. Minum lagi. Ya. Yoyo. Sudah, Yo. Kalian jangan minum lagi. Yoyo, bagaimana bisa mengalahkan kodok jelek itu? Yoyo. Muncullah 3 makhluk jelek. Hadapi aku. Tuh kan itu suara kodok. Pasti dia datang, Yo. Yo. Aku sembunyi dulu, Yo. Kodoknya datang. Tata. Aca, ini. Itu suara musuh kita sudah datang. Ayo, kita hadapi dia. Ayo. Hayya. Aca Hayya. Aca ini. Hayya. Aca ini. Hayya. Aca ini. Aca. Haiya. Kenapa kamu pakai kata-kataku? Kamu juga. Aca, ini. Sudahlah, lebih baik kita ulang saja biar tidak salah lagi, ya. Rupanya kalian di sini. Aku akan membunuh kalian bertiga. Aca, ini. Matilah kita. Aku tahu bagaimana caranya. Tunggu. Ada apa lagi? Jangan coba menghalangiku membunuh kalian. Sebelum kamu membunuh kami, izinkan kami menghabiskan minum kami dulu, agar kami bisa lebih tenang. Minuman? Nakal, ayo ambilkan minum kita, ayo cepat. Apa enaknya minuman itu? Aku ingin mencobanya. Aca, ini. Enak saja kamu mau minta minuman ini.
sudah, kasihkan saja. Aku mau merasakannya. Minuman ini memang enak. Tapi kalian tidak boleh lupa. Kalian harus tetap aku bunuh. Kalian bersiaplah. Hanya, bunuhlah. Kami sudah siap. Ah, ah. Kenapa kodok jelek itu belum muncul? Aku benar-benar tidak sabar mendengar kematian mereka bertiga. Coba! Lagi-lagi mereka mengalahkan aku. Aku tidak akan diam. Aku akan tetap menciptakan makhluk lainnya untuk membunuh mereka. Kelapa? Ada apa, Kansa? Aku mau nitip pesan sama kamu. Pesan apa? Tolong bilang sama bopoku. Aku akan pergi untuk mencari biungku. Dan aku tidak akan kembali sebelum aku menemukannya. Kamu akan mencari biungmu kemana? Kemana saja menuruti langkah kakiku. Baiklah, Kansa. Nanti aku sampaikan. Semoga kamu berhasil. Terima kasih, Kelapa. Aku harus bilang sama biung. Kalau kamu pergi, Kansa. Aku pergi dulu ya. Biung, biung. Ada apa anakku? Kansa pergi, biung. Hah? Pergi kemana? Dia bilang mau mencari biungnya. Dan dia tidak akan kembali ke sini sebelum menemukan biungnya. Bagus itu. Biung yakin selamanya bocah sialan itu tidak akan pernah balik lagi ke sini. Percayalah. Apa yang bagus? Enak saja. Anakku pergi, kalian malah tertawakan. Hah? Cepat katakan padaku. Kemana dia pergi dan arah mana dia pergi? Perginya sih barusan, Bopo. Dia pergi ke arah utara. Hah? Dumpret! Dumpret! Aduh, kemana sih tuh anak? Kisana, sebentar. Kisana tadi melihat ada marmut tidak yang lewat sini. Terima kasih, Kisana. Dumpret! Dumpret! Aduh, Runta menghilang. Sekarang Dumpret juga menghilang. Saatnya kita bermain-main. Ampun Yang Mulia, apa maksud Yang Mulia yang bersenang-senang? Nanti juga kau akan tahu sendiri. Sekarang bersiap-siaplah. Ampun Yang Mulia, hamba harus bersiap-siap bagaimana? Siapkan mentalmu. Dan jangan banyak bertanya. Baik Yang Mulia.
Ayo, sekarang tugas kau adalah membuat kekacauan dan membunuh semua warga desa dengan gas beracun yang engkau keluarkan. Ampun Yang Mulia, dari mana aku punya gas beracun? Gas beracun itu akan keluar bersama kentutmu. Hamba mengerti Yang Mulia. Kalian semua harus bersiap-siap mempersiapkan kesenangan yang sangat berbahaya, Yoyoyo. Karena Raja Kegelapan sudah mempersiapkan ayam raksasa, Yoyoyo, yang mengeluarkan gas beracun. Kalian semua harus memikirkan cara keluarnya, Yoyoyo, untuk yang mengalahkan ayam raksasa itu. Tolong! Ada apa ini? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Tuh, rumah saya dihancurkan ayam. Hah? Ayam menghancurkan rumah? Bagaimana bisa? Mengada-ada saja kamu ini. Aku tidak bohong. Ayam itu bukan ayam sembarangan. Ayam itu sangat besar sekali. Ayam raksasa. Hah? Ayam raksasa? Ayam raksasa? Ayo kita makan. Ayo kita berdoa. Ayo. Ayo kita makan. Ayo cepat. Ayo. Ayo itu lihat. Rupanya kalian yang menyerangku. Beraninya kalian keroyokan menyerangku. Ayo kita santai dia. Ayo. Emangnya enak kalian mati semua? Salah sendiri, kenapa berani melawanku? Sekarang, aku harus mencari 3 makhluk senteraya itu. Cepat kalian makan ubi ini, Yoyoyo, karena ubi itu telah aku beri racun. Aca, nehi. Kamu menyuruh kami menghabiskan ubi yang gosong ini. Yoyoyo, ubi itu berguna untuk kalian supaya kentutnya tambah bau, Yoyoyo. Kalau kentut kalian bau, berarti kalian bisa mengalahkan ayam jelek itu. Iya. Kalau kita keracunan, bagaimana?
Aduh, yo, kalian berubah saja. Yo, pasti kalian tidak akan keracunan. Benar katanya, kenapa kalian tidak berpikir seperti itu? Aca, nih. Kamu juga sama kan? Kalian selalu saja ribut yo. Cepat makan ubi itu yo, dan ganti pakaian kalian. Ayo. Aca nih. Nah, sekarang cepat makan ubi itu yo. Manusia tua, akhirnya aku menemukanmu juga. Terima ini, jurus beracunku. Apa karena aku kebanyakan kebutuhan orang? Jadi beracunku tidak ampuh lagi. Dasar bodoh! Lawan manusia tua begitu saja. Kamu tidak bisa. Aku sudah tidak kuat lagi, Tuhan. Dasar tidak berguna. Aku harus menciptakan makhluk yang lebih hebat lagi. Biung, di mana kamu, Biung? Aku ingin bersama Biung. Biung, di mana, Biung? Aku ini Kansa, anakmu. Kansa anakku? Seperti suara Biung? Atau mungkin karena aku sudah terlalu rindu sama Biung. Jadi, aku dengar suaranya. Kansa? Kansa? Tapi suaranya seperti asli. Biung, apa itu benar-benar Biung? Iya, ini aku Kansa, Biungmu. Ah, Biung, kamu di mana, Biung? Tunjukkan dirimu. Aku di sini. Tunjukkan dirimu, Biung. Aku ingin bertemu. Aku kangen sekali sama Biung. Aku juga rindu sama kamu, Nak. Tapi kamu di mana, Biung? Tunjukkan dirimu. Tidak, aku malu. Aku tidak seperti Biungmu yang dulu lagi. Tidak apa-apa, biarpun Biung jelek, aku tetap ingin bertemu dengan Biung. Baik, aku akan tunjukkan diriku. Tapi kau jangan kaget ya, Nak. Iya, Biung. Ini aku Kansa, Biungmu. Hah? Biungku jadi tongkat besi. Kansa, Kansa, bangun, Nak. Bangun. Acara penyemayaman jasad Narirati pasti sudah selesai. Dan Biakta pasti sudah pergi.
Apa kayu itu masih utuh? Seperti tidak ada sisa-sisa pembakaran mayat. Wisya, Padmini, Messi, kamu sudah kembali? Bagaimana penyemayaman jasad Nairati? Kenapa aku lihat kayunya masih utuh? Jasad putriku masih belum disemayamkan, Messi. Jasadnya menghilang. Hilang? Bagaimana bisa? Saat Paman Byakta bersiap untuk membakar jasadku, tiba-tiba saja muncul angin kencang. Itu benar, Messi. Angin itu sangat dahsyat, sehingga mampu menerbangkan apapun yang ada di sekitarnya. Karena hembusan angin kencang itu membuat keadaan di sekitar kami begitu gelap, sampai kami tidak bisa melihat apapun. Saat itu, akhirnya kami sadar angin itu membawa jasad putriku. Ini mengerikan sekali. Lalu bagaimana? Sampai saat ini, kami belum berhasil menemukannya. Mungkin ini sudah menjadi takdirku harus seperti ini. Para Dewata Agung pasti mempunyai rencana yang sangat indah untuk kamu. Iya, Mesin, aku percaya itu. Kanjeng adalah putri Manguntur dan Kurawan. Apapun juga yang terjadi, hamba harus tetap menjaganya agar Kanjeng bisa hidup kembali. Hidupku sudah tidak berarti lagi. Untuk apa aku hidup? Kamu jangan bicara seperti itu, Byakta. Kamu harus mensyukuri setiap pemberian Sang Hyang Widi kepada kita. Tidak, Paman. Aku sudah kehilangan orang yang aku sayangi. Dan juga, aku kehilangan keluargaku. Untuk apa aku hidup? Aku tidak berguna. Aku juga sudah kehilangan kedua putraku yang sangat aku cintai. Memang tidak mudah, Byakta, menjalani hidup ini sendirian tanpa orang-orang yang kita sayangi. Tapi inilah hidup. Biar bagaimanapun, hidup terus berlanjut. Dan kita harus kuat menjalani hidup ini. Dan aku yakin, suatu saat nanti, aku akan bertemu dengan kedua putraku. Urusan mereka belum selesai. Dan mereka harus hidup. Kamu harus kuat, Byakta. Kalau kamu bisa menjalani ujian dari Sang Hyang Widi ini dengan baik, kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Benar, Paman. Aku harus kuat. Mesin! Mesin! Ya, Mesin. Paman, aku kuat, Paman. Aku kuat demi Mesin. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Mesin. Puranubaya, Apa kabarmu, Mesin? sangat membaik. Aku datang kemari sengaja untuk menemuimu. Ada hal yang sangat penting yang akan kuceritakan kepadamu. Soal apa? Sebaiknya kita tidak bicara di sini, di tempat yang lebih aman. Ikut aku. Kemana Paman akan membawaku? Ikuti saja aku. Siapa dia? Kanjeng Narirati. Jadi, Paman membawanya? Iya, Untuk apa Paman membawanya? aku membawanya kemari agar dia bisa hidup kembali. Dan Narirati ini adalah putri Manguntur
dan Putri Kurawan. Aku mengerti, Paman. Terima kasih, Maisin. Kalau kamu mau membantuku, aku akan membantumu sebisaku mungkin. aku akan mencari caranya bagaimana aku bisa menghidupkannya kembali. Itu hal yang diinginkan oleh semua orang, termasuk Padmini dan Wisya. Kalau begitu, kita bicara di sana. Paman, Byakta. Mau kemana, Paman? Byakta, aku harus mencari gua lain. Kita tidak bisa terlalu lama berdiam dan tinggal di sini. Kalau begitu, aku ikut dengan... Jangan, Byakta. Kamu masih terluka. Tidak masalah, Paman. Aku masih bisa berjalan. Siapa tahu aku bisa melihat jejak Maisin. Baiklah. Ayo, Byakta. Sebelumnya aku mohon maaf, Maisin. Aku minta agar kamu tidak menceritakan hal ini kepada siapapun juga. Iya, Paman. Aku berjanji. Ya, kalau begitu aku harus bisa mengembalikan sukma Kanjeng Narirati kepada raganya. Tapi Narirati tidak menginginkan itu semua. Aku tahu itu. Tapi bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk meyakinkan Kanjeng Narirati. Apakah kamu bersedia, Maisin, membantuku? Iya, Paman. Aku akan membantumu sebisaku mungkin. Baiklah, kalau begitu aku akan menyembunyikan tubuh Kanjeng Narirati. Iya, Paman. Aku berjanji. Aku akan bicara dengan Narirati. Terima kasih, Maisin. Iya, Paman. Apa goanya masih jauh, Paman? Kakiku sakit sekali. Aku juga tidak tahu pasti, Byakta. Tapi aku yakin di sekitar sini pasti ada gua. Bersabarlah. Ayo, Byakta. Lihat, Byakta. Akhirnya kita menemukan gua juga di sini. Iya, Paman. Sepertinya gua itu aman untuk kita. Ayo, Byakta. Ayo. Maisin, Paman Ranubaya. Maisin. Maisin, kalian mau kemana, kakak? Kenapa kelihatan terburu-buru sekali? Kami... Kenapa, kakak? Apa ada yang salah dengan pertanyaanku? Tidak. Hanya saja kami... Sudahlah, Paman. Kenapa Paman menyimpan sesuatu dengan Maisin? Maaf. Kami belum bisa membicarakannya sekarang. Apa yang dikatakan Maisin itu benar. Untuk sementara ini kami tidak bisa menceritakannya. Jangan membuat kita penasaran. Sebenarnya ada apa? Maaf, Dimas. Pada saat sekarang kami tidak bisa menceritakannya. Maisin. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dariku? Kenapa Paman Ranubaya dan Maisin mempunyai rahasia? Byakta, sepertinya kamu kelihatan gelisah. Apa kamu masih memikirkan apa yang tadi dikatakan oleh Maisin? Itulah yang membuatku penasaran, Paman. Kenapa Empu Ranubaya tidak mau mengatakan di mana Maisin? Ya sudah, kalau begitu kita pergi saja ke tempat mereka untuk mencari tahu soal itu. Biar kamu tenang, Byakta. Baiklah, Paman. Kalau begitu kita harus segera memindahkan jasad ini. Benar, Paman. Apalagi Byakta sudah tahu aku di sini. Dia pasti kembali. Iya. Ayo, Maisin.
Maisin, kamu yakin di sini aman? Aku yakin Paman tempat ini aman. Tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan kita. Kalau begitu, kita tidak boleh terlalu lama di sini. Aku hanya meletakkan jasad Kanjeng Narirati agar tidak terlihat oleh adikku Anggareksa dan Biakta. Aku tahu Paman. Sebaiknya kita pergi sekarang, biar tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Iya, mari. Lihat Paman, kenapa goa ini kosong sekali? Iya, kamu benar Biakta. Di mana mereka? Apa mungkin Empu Ranubaya sengaja menghilangkan jejaknya? Dimas, Biakta. Kakang. Ada apa ini? Katakan yang sejujurnya, Empu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kamu maksud? Sepertinya ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari kami. Katakanlah Kakang. Tolonglah Empu. Kita sudah seperti saudara. Kenapa Empu harus menyembunyikan itu dari kami? Aku sengaja merahasiakan ini. Karena belum saatnya aku menceritakan kepada kalian. Pada saatnya nanti, aku pasti akan menceritakannya. Aku berjanji. Sudahlah, Empu. Jangan membuat aku semakin pusing. Aku pikir belum saatnya aku menceritakan ini semua kepadamu. Biakta, aku juga penasaran. Kalau memang ini yang terbaik untuk kita tidak mengetahui masalah ini, kita harus bersabar. Tapi Paman, Biakta, kita tunggu waktunya Kakang Ranubaya menceritakan masalah ini. Maafkan aku, Biakta. Paman, kita tidak bisa terus-menerus menyembunyikan ini semua. Maisin, aku tahu kegundahan hatimu, tapi aku berjanji akan menceritakan kepada mereka setelah masalah ini selesai. Aku takut apa yang kita lakukan ini mengundang kecurigaan Paman Hanggareksa dan Biakta. Tidak, Maisin. Karena aku sangat mengenal Hanggareksa dan Biakta. Aku juga tidak berharap mereka ini curiga sama kita. Tapi Paman, kita harus tetap berhati-hati agar mereka tidak mencurigai kita. Kamu benar, Maisin. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita harus melakukan untuk memindahkan jasad Kanjeng Narirati dari sini, agar jasadnya tidak membusuk. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu. Kita pergi sekarang. Mari, Maisin. Coba lihat Paman. Tidak salah kataku. Kalau Empu Ranubaya dan Maisin menyimpan rahasia dari kita. Iya benar Biakta. Kita harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Karena tidak seperti biasanya Kakang Ranubaya bersikap seperti ini. Ikutlah bersamaku dengan Maisin. Apa Paman membawaku ke sini? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, Maisin. Ikuti saja dulu. Setelah itu, baru kujelaskan kepadamu. Baik, Paman. Paman. Bagus,
Bagus. Ternyata kamu berhasil mengalahkan daun-daun ini. Sebetulnya daun ini sangat dahsyat. Itu artinya ilmu pedangmu semakin hebat, Maisin. Paman. Ternyata mereka hanya sedang berlatih ilmu kanuragan. Dan daun-daun yang aku temukan ternyata berasal dari mereka latihan. Paman benar. Kalau begitu, kita tidak perlu curiga dengan Purnubaya dan Maisin. Iya, Biakta. Ayo kita pergi. Paman. Kenapa tadi Paman menyerang? Maaf, Maisin. Itu terpaksa kulakukan karena aku melihat Biakta dan Anggareksa membuntuti kita. Itu artinya dia sudah mengetahui apa yang akan kita rencanakan. Oleh karena itulah aku membawamu kemari. Anggareksa melihat dedaunan. Dedaunan itu terbawa ketika aku membawa jasad Kanjeng Narirati kemari. Lalu aku ingin mengecoh mereka dengan menggunakan daun-daun itu untuk menyerangmu. Akhirnya berhasil, Maisin. Aku mengerti, Paman. Memang sebaiknya kita harus mengecoh mereka sampai saatnya tiba. Terima kasih, Maisin. Ada satu hal yang ingin kulihatkan kepadamu. Mari, Maisin. Kita harus segera memindahkan jasad ini dari sini. Iya, kita harus cepat membawanya, Paman. Iya, aku akan menggendongnya. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Paman? Iya, aku harus mengawetkan jasad ini. Bagaimana cara mengawetkan jasad ini? Aku tidak tahu caranya. Aku tahu caranya, Maisin. Bagaimana Paman bisa melakukan itu semua? Aku memohon kepada Sang Yang Widi untuk mengembalikan seluruh tenaga dalamku yang disedot oleh perut bumi ketika terjadi bencana lewat bertapa. Paman sungguh hebat. Bisa bertapa untuk memulihkan kekuatan Paman kembali. Ini kulakukan agar aku bisa menolong orang yang membutuhkannya. Sekarang, kita harus menjaga jasad ini, Paman. Ya, aku akan melindungi seluruh gua ini dengan tenaga dalamku. Kansa, bangun. Maafkan Biung, Kansa. Gara-gara lihat Biung seperti ini, kamu jadi kaget dan pingsan. Bangun, nak, bangun. Jangan kaget, Kansa. Ini Biungmu. Kenapa Biung berubah jadi tongkat besi? Ini karena bencana alam itu, Kansa. Saat itu, Biung terjebak dalam reruntuhan. Terus ada seorang kakek yang membantu menyelamatkan Biung dari reruntuhan itu. Biung diselamatkan oleh kakek-kakek? Iya, Kansa.
Tapi kakek itu sendiri malah terjebak. Biyung tidak peduli sama kakek itu dan membiarkannya terjebak. Tapi ternyata kakek itu sangat sakti. Karena kesal sama Biyung, lalu dia merubah Biyung jadi tongkat besi. Kenapa Biyung tidak minta sama kakek itu supaya dirubah lagi menjadi manusia? Biyung sudah memohonnya, tapi kakek itu menolaknya. Dia bilang Biyung bisa punya kesaktian untuk merubah binatang jadi manusia. Kalau begitu, cepat rubah aku jadi manusia lagi, Biyung. Aku sudah bosan jadi marmut terus. Iya, Kansa. Biyung nanti akan melakukannya. Biyung akan jadikan kamu seorang laki-laki yang tampan. Tapi itu baru bisa Biyung lakukan saat gerhana bulan. Aku sudah tidak sabar menunggunya, Biyung. Sabar, Kansa. Tidak lama lagi, gerhana bulan akan datang. Kenapa kamu mencari Biyung? Karena aku kangen sama Biyung. Sudah begitu, sekarang di rumah ada Mak Lampir. Dia kejam sekali, Biyung. Terus Kelapa Merah juga makin nakal sejak Mak Lampir ada. Kamu jangan takut, Kansa. Kita akan balas mereka. Mari kita pulang ke rumah bapakmu. Biyung akan bikin hidup mereka jadi kacau. Benar, Biyung. Kita harus balas mereka. Yang mana rumahnya? Biar aku hancurkan si nenek tua itu. Sebentar lagi, Biyung. Ayo cepat. Biyung ini sudah tidak sabar. Tapi nenek lampir itu masih bertubuh tongkat kayu, bukan manusia. Aku tidak takut. Aku juga tongkat. Tapi aku dari besi dan pasti aku lebih kuat dari dia. Biyung benar. Ayo kita kalahkan nenek lampir itu. Lampir! Lampir, keluarlah! Kenapa sepi ya? Kamu yakin ini rumahnya? Iya, Biyung. Ketok saja lagi. Kalau perlu, dobrak pintunya. Lampir! Buka pintunya! Woi! Biyung! Dewi Sambi. Iya, kenapa? Kamu kaget melihatku? Tutup mulutmu, nenek tua. Tidak aku sangka kau bisa jadi seperti aku. Diam kau, tongkat. Kau juga tongkat. Tapi aku beda. Aku besi dan aku lebih kuat darimu. Tidak mungkin, Sambi. Dari awal akulah wanita paling kuat di jagat raya ini. Jangan banyak cincong. Keluar kau dari rumahku. Kansa, ayo masuk ke dalam rumah kita. Siap, Biyung. Keluar kalian dari tempat ini. Ini rumahku. Tidak. Ini rumahku. Kansa tinggal di sini dan dia berhak tinggal di sini juga. Termasuk aku, Biyungnya. Ini juga rumahku, perempuan bawel. Anakku juga tinggal di rumah ini. Tidak bisa. Kansa lebih dulu lahir daripada anakmu yang tidak jelas itu. Minggat kamu dari rumah ini. Kau berani melawanku? Aku tidak takut denganmu. Baik, terima ini. Ya! Ayo, Biyung. Ayo, Biyung. Kalahkan dia. Ayo, semangat, Biyung. Sepertinya ada suara yang sedang bertarung. Pertarungnya di rumah aku.
Apa-apaan ini? Hah? Bopo, nenek lampir mau melukai Biung. Jangan sembarangan kau bicara, Kansa. Memang benar, Bopo. Ladukan, kamu tidak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Mana mungkin ada Biungmu? Biungmu itu sudah mati. Bajil, aku di sini. Sambi, Iya, apa? Tapi, kenapa kamu seperti lampir? Jangan samakan aku dengannya. Iya, aku dan Sambi tidak sama. baik. Tapi kenapa kalian bertengkar? Dia mau mengambil hakku atas rumah ini. Karena aku berhak tinggal di sini sebagai biung dari Kansa. Aku ingin melindungi Kansa dari lampir dan anaknya yang selalu menindas. Sudah. Kalian jangan bertengkar. Mulai saat ini, rumah ini akan dibagi dua. Sebelah sana untuk Sambi dan Kansa, dan sebelah sini untuk Lampir dan Kelapa Merah. Bagaimana? Adil kan? Lalu Bopo di mana? Bopo gampang. Bopo bisa di sana dan di sini. Apa yang membuatmu tersenyum begitu bahagia, Permaisuri? Pawana, Ini untuk wanitaku yang tercantik. terima kasih banyak Pawana. Jadi ini yang kalian lakukan di belakang. Kalian berselingkuh. Bajang Putra, tunggu, tenang. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah melihatnya. Hentikan saja Putra. Sedikit saja kamu menyakiti Pawana, maka aku akan membalasmu. Mana gini? Apa aku tidak salah dengar? Iya Bajang Putra. Sedikit saja kamu berani menyakiti Pawana, maka aku akan membuat perhitungan denganmu. Mana gini? Apa kamu sadar siapa yang telah kamu bela? Dia itu cuma laki-laki penjilat yang suka mengambil kehidupan orang. Diam kamu! Kamu membelanya yang mati-matian, Mandakini. Apa kamu menyukainya? Itu bukan urusanmu Bajang Putra. Pawana, ayo kita pergi dari sini. Mana gini? Tunggu, mana gini? Jadi ini yang kalian lakukan di belakang. Kalian berselingkuh. Bajang Putra, tunggu, tenang. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah melihatnya. Hentikan Bajang Putra. Sedikit saja kamu menyakiti Pawana, maka aku akan membalasmu. Mana gini? Apa aku tidak salah dengar? Iya Bajang Putra. Sedikit saja kamu berani menyakiti Pawana, maka aku akan membuat perhitungan denganmu. Mana gini? Apa kamu sadar siapa yang telah kamu bela? Dia itu cuma laki-laki penjilat yang suka mengambil kehidupan orang. Diam kamu! Kamu membelanya yang mati-matian, Mandakini. Apa kamu menyukainya? Itu bukan urusanmu Bajang Putra. Pawana, ayo kita pergi dari sini. Mana gini? Tunggu, mana gini? Kansa, aku ikut main bola ya. Kamu mana bisa main bola? Bisa? Ayo kita main bola bareng. Tidak aku mau main sendiri saja. Kamu jangan pelit Kansa. Ayo kita main bareng. Tidak boleh. Kalau begitu, aku memaksa. Kamu menghancurkan bolaku. Biarin, habisnya kamu pelit. Biung, tolong. Kamu kenapa, Kansa?
Bolaku dihancurkan sama kelapa, Biung. Kurang ajar. Kamu berani menghancurkan bola anakku? Aku belah kamu kelapa jelek. Biung, tolong. Kurang ajar. Kau mau apakan anakku? Ayo hajar terus, Biung. Kenapa kalian ribut lagi? Apa kalian berdua tidak bosan apa setiap hari ribut? Dia yang mulai duluan. Dia memukuli anakku. Sambi, kamu tidak boleh begitu. Kelapa itu anakku. Tapi kelapa jelek itu menghancurkan bola Kansa. Kelapa merah, kamu jangan begitu. Kansa itu anakku juga. Habisnya, aku ikut main bola tidak boleh, Bopo. Kansa, kamu tidak boleh begitu. Ajak kelapa merah bermain. Kamu jangan bermain sendiri. Kamu ini sebenarnya membela siapa sih? Aku ini tidak membela siapa-siapa. Ya kalau begitu, kamu sendiri yang pantas dihajar. Ayo Lampir, kita hajar dia. Aduh. Bajak Putra, lepaskan Bajak Putra, lepaskan. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu, Mandakini. Tolong, Pawana, tolong aku. Tolong. Lepaskan dia, Bajak Putra. Tidak, aku tidak mau. Mandakini adalah milikku dan dia harus ikut denganku. Kamu tidak bisa memaksanya, Bajak Putra. Kalau kamu ingin membawa Mandakini, harus dengan keinginan Mandakini sendiri. Dia pilih aku atau kamu. Aku tidak peduli dengan kata-katamu. Mandakini harus ikut denganku. Tidak, aku tidak mau. Mandakini, Bajak Putra. Lepaskan Bajak Putra, lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku Bajak Putra. Bajak Putra, aku tidak akan membiarkanmu membawanya. Kurang ajar. Lihat. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melepaskan Mandakini. Tapi untuk kamu, kalau kamu tidak pergi, aku akan menyerangmu kembali. Terima kasih banyak, Pawana. Aku bangga sekali bisa dekat dengan orang seperti kamu. Kurang ajar. Ternyata Pawana telah mengkhianatiku. Dasar kakek busuk. Ternyata dia punya niat busuk di balik semua kebaikannya. Ampun, Tuan. Tuan harus membalaskan semuanya. Tentu saja. Aku tidak akan membiarkan. Karena dia telah mengambil Mandakini dariku. Jika Tuan ingin menyerang, kami siap kapan saja. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan. Dia terlalu kuat. Aku tahu siapa yang bisa membantu kita, Tuan. Cepat katakan. Siapa dia? Aku pernah dengar ada 3 orang tua yang sangat berilmu tinggi. Apa kalian tahu di mana rumah orang tua itu? Aku tidak tahu, Tuan. Tapi aku akan mencarinya. Baik. Kalian harus cepat mencarinya. Aku tidak sabar ingin segera bertemu dengan mereka. Baik, Tuan. Antri. Atur barisan, yang rapi. Yang rapi ya. Tolong saya, Ki, agar saya cepat mendapatkan jodoh. Dalam waktu 1 bulan, jodohmu akan segera datang. Terima kasih ya, Ki.
Tolong bantu aku, Ki, untuk membuat subur perkebunanku. Dalam waktu 3 bulan, hasil panenmu akan melimpah ruah. Terima kasih, Ki. Dalam waktu 1 bulan, jodohmu akan segera datang. Terima kasih ya, Ki. Tolong bantu aku, Ki, untuk membuat subur perkebunanku. Dalam waktu 3 bulan, hasil panenmu akan melimpah ruah. Terima kasih, Ki. Tolong saya, Ki. Tolong anak dalam kandungan istri saya ini supaya menjadi anak yang kuat, pintar, dan berbakti pada kami, Ki. Anak kalian akan menjadi anak yang kuat dan hebat. Kenapa 3 para pendekar sakti ini tidak mau bicara? Apa mereka bisu? Kami bukannya bisu, tapi kami hanya puasa bicara selama 1 tahun. Sekarang kalian boleh pergi. Kalian bisa datang lagi besok siang untuk mewujudkan keinginan kalian pada kami. Terima kasih, Ki. Aja, nih. Dasar orang-orang kampung bodoh yang gampang sekali dibohongi. Hanya, ternyata mencari uang itu mudah ya. Ayo kita bersenang-senang. Sekarang kita sudah banyak uang. Aja nih. Tidak sia-sia kita menipu orang-orang itu. Sekarang kita banyak uang. Hanya, lihat, aku akan membeli sebuah guci yang bagus itu. Lihat, mereka sudah punya banyak uang. Iya, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak harta? Jangan-jangan mereka yang mencuri di kampung kita. Aja nih. Sekarang saatnya kita bagi sama harta ini. Sekarang harta ini menjadi milikku. Aku menjadi kaya. Mengapa bisa ada sama mereka? Ya benar. Aneh sekali. Benar. Tangkap saja mereka. Kita tangkap. Aja nih.
kalian kemari? Kalian yang sudah mencuri harta-harta dari kami kan? Hanya, tapi bukan kami pelakunya. Harta ini diberikan ke 3 orang saksi. Aku tidak percaya. Kalian pasti menipu. Sekarang kalian ikut dengan kami. Jangan ini. Kami tidak mau. Tidak. Apa-apa ini? Jangan ini. Lepaskan kami. Kami tidak bersalah. Kalian tidak akan kami lepaskan sampai ketiga orang sakti itu datang dan bilang kalau bukan kalian yang mencuri harta-harta kami. Hei, lepas kami. Ayo cepat. Aja, Nehi. Ayo sama warga, kita minggir. Lihat mereka mati kepanasan di bawah terik matahari. Ayo. Lepaskan. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Bagaimana bisa ketiga orang sakti itu muncul, sementara orang sakti yang dimaksud itu adalah kita? Sementara kita terikat begini, mana bisa berbuat apa-apa? Hei, kenapa kalian diam? Di sini buka. Lepaskan kami. Kami tidak bersalah. Kalian tidak akan kami lepaskan sampai ketiga orang sakti itu datang dan bilang kalau bukan kalian yang mencuri harta-harta kami. Hei, lepas kami. Ayo cepat. Aja, Nehi. Ayo sama warga, kita minggir. Lihat mereka mati kepanasan di bawah terik matahari. Ayo. Lepaskan. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Bagaimana bisa ketiga orang sakti itu muncul, sementara orang sakti yang dimaksud itu adalah kita? Sementara kita terikat begini, mana bisa berbuat apa-apa? Hei, kenapa kalian diam? Di sini buka. Biakta. Pergilah paman. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Ada apa denganmu, Biakta? Ini sifat yang tidak bagus. Seperti kekanak-kanakan. Sudahlah paman. Sekarang paman pergi saja. Aku ingin sendiri. Aku akan pergi kalau kamu sudah mendengarkan penjelasanku. Aku tahu kamu mencurigaiku, Biakta. Bagus kalau paman mengerti. Biakta, setelah terjadi bencana alam yang kita alami kemarin ini, lalu hanya tinggal beberapa orang yang selamat. Apakah kita harus saling mencurigai? Lalu siapa yang dipercaya? Seharusnya paman menceritakan apa yang aku curigai. Biakta, jujur kalau aku bisa menjawab, aku akan jawab apa yang ingin kamu tanyakan sebenarnya. Yang ingin aku tanyakan, apa yang sedang paman sembunyikan dengan Messi? Tapi untuk saat ini, aku tidak bisa memberitahu kepada kamu apa yang aku lakukan. Pada saatnya nanti, aku akan menjelaskannya dari mulutku sendiri. Mungkin pada saat sekarang ini, aku membutuhkan bantuanmu, pertolonganmu. Itu kalau kamu bersedia. Tapi paman, kenapa paman merahasiakan semua itu kepadaku? Ini untuk kebaikan semua orang. Aku menyusul sedemikian rupa agar semua orang tahu ini adalah untuk kebaikan. Baiklah paman, aku mengerti. Aku yakin semua yang paman kerjakan pasti sesuatu yang sangat penting. Kalau paman membutuhkan bantuanku, aku siap membantumu. Terima kasih, Biakta. Pada saat sekarang ini yang aku butuhkan, kamu tolong mempercayai aku untuk hal yang satu ini. Ya, sama-sama, Biakta. Aku masih tidak habis pikir. Untuk apa orang itu mencuri jasad Rati? Gusti Jagad Batara, aku hanya bisa memohon. Semoga saja jasad putriku tidak digunakan untuk hal kejahatan. Untuk apa kalian pikirkan itu semua? Bukankah jasad Narirati sudah tidak penting lagi?
Narirati lebih senang hidupnya dengan tubuh kupu-kupu. Meskipun putriku sudah tidak mengingat jasadnya, tapi kita harus tetap membakarnya. Aku tidak mau tubuh putriku dipergunakan orang lain. Dipergunakan orang sama dibakar sama saja. Narirati sudah tidak mau mempergunakan tubuhnya kembali. Tapi Meisi, Sudahlah. Kalian semua tidak usah memikirkan itu semua. Narirati saja tidak memikirkannya. Kalau dia sayang sama jasadnya, dia pasti akan melindunginya. Bukan menyuruh kita untuk membakarnya. Mana kini? Aku benar-benar merasa beruntung sekali mendapatkan perempuan seperti kamu. Kamu adalah perempuan yang paling cantik di dunia ini. Aku rasa tidak ada wanita manapun yang bisa menandingi kecantikanmu. Pawana, aku sangat tersanjung dengan semua kata-katamu. Ternyata kamu pintar sekali mengambil hatiku, Pawana. Oh iya, Pawana. Bisa aku meminta satu permintaan? Katakan. Ayo, katakan saja. Apapun yang kamu minta, pasti akan aku kabulkan. Jadi begini, Pawana. Aku menginginkan setangkai bunga. Setangkai bunga yang sangat cantik. Bisa kamu membawakannya? Setangkai. Baiklah. Aku akan membawakan setangkai bunga yang sangat indah untukmu. Tunggu sebentar. Tangan siapa ya? Maaf Kisana. Apa Kisana tahu kediaman 3 orang tua sakti? Tidak tahu Tuan. Tuan ikuti saja arah sini. Dia berada di ujung jalan sana. Terima kasih Kisana. Iya, mereka ini anak buah Bajang Putra. Untuk apa mereka mencari orang-orang sakti itu? Apa mereka sedang mencari bantuan? Mana gini? Mana gini? Kenapa, Pawan? Kenapa kamu teriak-teriak begitu? Apa yang terjadi? Jawab lagi. Rupanya Bajang Putra menabuh genderang perang denganku. Genderang perang? Apa maksud kamu, Pawan? Dia telah menyewa 3 orang sakti untuk membuat perhitungan denganku. Apa? Bajang Putra melakukan semua itu? Aku tidak takut dengan semua ancaman ini. Tapi Pawana, mereka bertiga itu bukan orang biasa. Kesaktian mereka itu sudah terkenal di mana-mana. Baiklah, kalau begitu, aku akan mencari bantuan untuk melawan 3 orang sakti itu. Kamu tidak apa-apa kan di rumah sendiri? Tidak apa-apa, Pawana. Kamu berhati-hati ya. Akulah Pawana, Raja Kegelapan. Aku tidak takut dengan semua ancaman ini. Tapi Pawana, mereka bertiga itu bukan orang biasa. Kesaktian mereka itu sudah terkenal di mana-mana. Baiklah, kalau begitu, aku akan mencari bantuan untuk melawan 3 orang sakti itu. Kamu tidak apa-apa kan di rumah sendiri? Tidak apa-apa, Pawana. Kamu berhati-hati ya. Akulah Pawana, Raja Kegelapan.
Prajurit! Prajurit! Maju! Apa yang mulia? Kau harus makan yang banyak, burung, agar kau bisa menghasilkan ledakan yang lebih besar. Kurang ajar. Mumpung kelapa jelek itu lagi sendirian, aku belah dia. Mau apa kau, Sambi? Oh, kamu mau mencelakakan anakku? Hah? Aku bunuh kamu. Memangnya kamu pikir aku takut sama kamu? Ayo kita bertarung. Oh. Ya. Ya. Ah. Ya. Ya. Ah. Ya. Dasar dumpret! Berhenti, berhenti! Kalian ini sudah gila apa? Setiap hari pada berantem? Hah? Dia yang nantangin aku. Kamu juga nantangin aku. Sudah. Aku tidak peduli siapa yang memulai, siapa yang nantangin. Aku ini sudah bosan melihat kalian berantem. Sekarang begini saja. Kalian berdua pada bertanding dan disaksikan oleh para warga. Bagaimana? Baik, aku tidak takut. Aku juga tidak takut. Itu lebih baik. Mari kita umumkan ke warga. Ayo. Pengumuman. Aku mengundang kalian nanti malam untuk menyaksikan pertarungan antara Dewi Sambi dan Malampir. Sekaligus membuktikan siapa di antara mereka yang paling hebat. Apakah kalian siap? Ya. Selamat menyaksikan. Ya. Biung Sambi, kalahkan nenek lampir jelek itu. Lampir. Ayo, hanya lampir. Ayo Biung, dorong nenek lampir. Biung harus menang. Biung pasti kalah. Biung lampir saja nanti. Biungku pasti yang akan menang.
Biung Sambi? Aduh, Sambi, Lampir, ayo dong bangun. Kalian benar-benar menyusahkanku saja. Tolong lepaskan kami. Aja, nehi. Enak saja minta dilepaskan. Jangan harap. Ya, jangan harap kami melepaskan. Tolonglah. Burung apa tuh, Kak? Hei, apa kalian tahu di mana 3 orang sakti yang merasakan warga? Kami tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kabur! Hei burung, aku tahu di mana mereka berada. Tapi sebelum itu, tolong lepaskanlah ikatan kami. Aja, nehi. Benarkah? Nah, kami akan memberitahumu. Tapi lepaskan kami dulu. Ada, nehi. Lari. Ada, nehi. Burung itu besar sekali. Menakutkan lagi. Iya, aku benci sekali sama Raja Kegelapan. Dia selalu mengirimi kita binatang yang aneh-aneh. Dari mulai ular, dan sekarang burung jelek itu. Kita masih saja dikejarnya. Ayo kita berubah, kita hadapi dia. Ayo. Gusti Adane.
Kalian memintaku mengantar ke Raja Kegelapan. Aku tidak mau. Kalian saja yang mencari sendiri. Baik. Aku akan mengantarkan kalian menemui Raja Kegelapan. Tapi aku minta bantuan kalian untuk terbang. Aku sudah tidak kuat mengerahkan sayapku lagi. Yo, kenapa? Yo, ada api nih, yo. Yo, kenapa kotoran burung itu kepada kesini, yo. Kurang ajar. Kenapa kau buang kotoran ke dalam sini? Burung sialan, yo. Kurang ajar. Wah! Kurang ajar. Kenapa kau buang kotoran ke dalam sini? Burung sialan, yo. Kurang ajar. Wah! Siapa yang menangis? Kanjeng Putri Narirati? Kanjeng Putri, kenapa Kanjeng bersedih? Kenapa selama hidupku selalu saja dipenuhi dengan cobaan dan banyak masalah? Cobaan satu pergi, cobaan lain datang. Apa maksud Kanjeng Putri? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku sudah menerima takdirku sebagai kupu-kupu. Tapi di saat aku bersiap untuk menyemayamkan jasadku malah menghilang. Kanjeng jangan bersedih lagi. Aku jadi ikut bersedih. Aku berusaha untuk terus bersabar, tapi cobaan terus silih berganti mewarnai hidupku. Mungkin dengan semua cobaan ini, Sang Dewata Agung ingin menaikkan derajatmu menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sabar itu tidak ada batasnya. Tapi ada satu hal yang pasti. Setelah gelap, pasti akan terbit terang. Kanjeng jangan bersedih lagi. Aku akan membantu Kanjeng untuk menemukan jasad Kanjeng. Iya, Rati. Bibi juga. Bibi akan selalu membantumu untuk bisa menemukan jasadmu kembali. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Laras. Malampir, mau apa kamu? Dasar marmut tengik. Aku datang untuk menghajarmu. Ya. Sampaikan salamku pada dewa kematianmu, marmut jelek. Bagaimana kalau jasad Kanjeng Putri Narirati belum bisa ditemukan, Bibi? Laras, kita harus yakin kalau kita bisa menemukan jasad Narirati. Gusti Dewata pasti akan menolong kita.
Bibi. Pusing sekali kamu, Marmut. Terima kasih sudah menolongku. Kamu tidak usah takut. Aku tidak akan menyakitimu. Kansa? Kansa? Laras? Jadi kamu kenal sama Marmut ini, Laras? Iya, dia temanku. Laras, kamu sudah tahu kalau Paman Tong Bajil dan istrinya Bibi Runta ternyata masih hidup. Di mana dia? Mereka tinggal di salah satu rumah di pedesaan. Aku sangat merindukannya, Kansa. Laras, kamu tenang saja. Kalau urusan kita semua sudah selesai, kita bisa main ke sana. Oh iya, itu teman-temanku. Yang itu Sari dan itu Surya. Sekarang kamu tidak takut lagi kan, Sari? Iya, Kansa. Kansa, kenapa kamu bisa menjadi marmut? Ceritanya panjang, Surya. Nanti kapan-kapan aku ceritakan, Surya. Satu lagi, Laras. Bibi Dewi Sambi sekarang disulap menjadi tongkat besi. Lalu, bagaimana dengan nasib Bibi Dewi Sambi? Katanya dia akan berubah menjadi laki-laki yang tampan saat malam gerhana bulan. Hei lampir, terima ini serangan dariku. Tunggu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau membuatmu kapok. Cepat katakan, di mana anakku? Oh, baiklah. Aku akan memberitahumu di mana anakmu. Tapi lepaskan dulu aku. Cepat katakan. Aku membuang anakmu di hutan. Kansa! Kansa anakku, di mana kamu? Kansa, ini Biung nak, di mana kamu? Kansa! Biung kenapa? Dewi Sambi datang dan menghajar Biung Muna sampai aku terjatuh. Hampir saja dia mematahkan tubuhku. Apa? Kenapa Bibi Dewi Sambi menghajarmu? Aku tidak mau dia menghina anakku. Menghina bagaimana, Biung? Kata dia nanti anakku akan lahir mukanya merah seperti muka monyet. Berani sekali dia menghina seperti itu. Aku akan memberinya pelajaran. Kamu tenang saja, Biung. Aku akan mengumpulkan pasukan-pasukanku. Pergilah anakku. Dan hati-hatilah. Iya, Biung. Apa itu? Seperti batu. Tapi kenapa menghilang? Mahkota. Apa itu? Seperti batu. Tapi kenapa menghilang?
Mahkota? Kenapa bisa terkubur dalam hutan belantara seperti ini? Aku harus membawa mahkota ini. Paman. Maisin. Mahkota ini. Kenapa? Paman mengenal mahkota ini? Aku sangat mengenal mahkota ini, Maisin. Ini adalah mahkota Manguntur. Terakhir dipakai oleh muridku Arya Kamandanu. Iya, tidak salah lagi. Lalu kamu menemukannya di mana? Aku menemukan mahkota itu terpendam di hutan belantara, Paman. Oh Sang Yang Widi, aku berharap muridku Arya Kamandanu masih tetap hidup. Paman. Iya, Maisin. Kita harus menyerahkan mahkota ini kepada Hanggareksa. Dialah yang tahu apa yang harus dilakukan dengan mahkota ini. Paman Hanggareksa, apa hubungannya? Hanggareksa itu adalah bobonya Arya Kamandanu. Kita harus menyerahkan ini karena dialah yang tahu apa yang harus dilakukannya. Iya, Paman. Mari, Maisin. Dimas. Gusti Jagadewa Batara. Ini mahkota terakhir yang dipakai oleh Kamandanu. Di mana kakak menemukannya? Aku yang menemukannya, Paman. Di mana aku menemukannya, kemungkinan kecil orang itu masih selamat. Paman, biarkan Hanggareksa sendiri. Agar dia bisa melupakan kesedihannya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama, Biarta. Kamandanu. Kamandanu.